kita panggil singa betina kita, yaitu Ibu Endang Sarjana Ekonomi yang juga akan membongkar. Kita butuh pemimpin yang tidak pintar menonjolkan, yang tidak pintar merumahkan para pegawai honornya. Kita saksikan akan dibongkar Ibu Endang Sarjana Ekonomi. Dengan hormat kami silakan. Terima kasih MC. Ini luar biasa ini urusan singa betina. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Santian Om, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati calon kandidat bupati kita yang sangat kuat hari ini, Bapak Husein Habibu, beserta wakil bupati kita, perempuan tangguh, perempuan cantik yang baik hati, Ibu Paulina. Yang saya hormati kakanda saya, Kakak Wartabone. Sebelum menjadi seorang politisi, saya bersama-sama Kakak Wartabone di Himpunan Mahasiswa Islam. Pada saat itu masih menjadi aktivis kampus bersama Kakak Wartabone. Yang saya hormati rekan seperjuangan saya, Ibu Hikmalah Jiji dari fraksi PKS, dan ini senior saya di DPRD Kabupaten Sigi, Bapak Jamal El Musu dari fraksi Partai Gerindra, dan tokoh-tokoh agama, tokoh adat, seluruh masyarakat yang ada di Gumbasa yang pada hari ini hadir untuk melihat langsung kandidat kita Bapak Husein Habibu dan Ibu Paulina sebagai Bupati dan Wakil Bupati kita ke depan, insya Allah. Saya jujur saja, dari semua pertemuan-pertemuan yang saya ikuti mendampingi dua kandidat kita pada sore hari ini, saya yakin betul dan tidak ada lagi keraguan di hati saya bahwa Husein Habibu dan Paulina akan memenangkan Pilkada 9 Desember 2020. Kenapa kemudian saya mengatakan seperti itu? Pertama, antusias warga masyarakat Kabupaten Sigi terhadap kandidat kita ini cukup luar biasa. Di sore hari ini, situasi sebelum-sebelumnya, masyarakat tidak pernah tidak memenuhi kursi yang sudah disiapkan. Nah, ini menandakan kecintaan masyarakat Kabupaten Sigi terhadap posisi Ibu Paulina, Wakil Bupati, akan melanjutkan menjadi Wakil Bupati, dan berganti pasangan Bapak Husein Habibu akan menjadi Bupati Kabupaten Sigi. Kenapa kemudian partai pengusung, 4 partai pengusung kemudian mengusung Bapak Husein Habibu dan Ibu Paulina? Sederhana saja. Yang pertama, seorang pemimpin itu tidak emosional, tidak gampang marah, dan diberikan masukan, diberikan kritikan, semuanya ditampung. Yang kedua, dua kandidat kita ini adalah figur yang sangat sederhana dalam bertutur kata, dalam kehidupan kesehariannya sangat sederhana. Yang ketiga, punya komitmen terhadap proses pembangunan Kabupaten Sigi yang maju dan sejahtera ke depannya. Kenapa kemudian partai pengusung dan Bapak Husein Habibu adalah Partai Nasdem betul-betul serius untuk memenangkan dua kandidat kita hari ini? Karena melihat keadaan Kabupaten Sigi ini, tidak banyak terjadi perubahan di Kabupaten Sigi hari ini. Dalam situasi kebencanaan, tanggal 28 September sebentar lagi kita akan memperingati 2 tahun bencana likuifaksi yang ada di Kabupaten Sigi ini. Tapi apa yang berubah dari situasi ini? Bicara soal pendapatan asli
di daerah atau PAD Kabupaten Sigi itu berfokus pada sektor pertanian. Tapi hari ini tanah-tanah yang bergelombang akibat kerusakan dari likuifaksi itu tidak diperbaiki sama sekali. Seharusnya dalam menunggu situasi Kumbasa diperbaiki, sumur-sumur dalam yang dibutuhkan oleh pertanian itu harus difasilitasi. Tapi hari ini apa yang terjadi? Situasi petani kita kekurangan air bersih. Untuk minum saja susah, bagaimana untuk mengairi sawah? Artinya situasi hari ini masyarakat Kabupaten Sigi terpuruk dengan situasi ekonominya. Saya yakin betul, dan kami 13 orang berkomitmen di DPRD Kabupaten Sigi, kalau kemudian insya Allah mentakdirkan Bapak Husein Habibu dan Ibu Paulina akan terpilih menjadi Bupati Sigi dan Wakil Bupati Sigi, kami akan mengawal visi misi beliau, dan kemudian bagaimana kemudian visi misi beliau itu terwujudkan dalam 5 tahun selama masa periode kepemimpinan. Itu yang menjadi komitmen kami 13 orang anggota DPRD Kabupaten Sigi hari ini, partai pengusung. Yang lainnya lagi, situasi saat ini bicara soal bantuan yang diterima oleh masyarakat Kabupaten Sigi, banyak sekali ketidakadilan yang dialami. Stimulan, jujur saja, saya dengan Pak Jamal sebagai anggota Banggar di tahun 2019 sudah membahas dana stimulan itu, kemudian disilvakan ke 2020. Saya sudah ingatkan pada saat di Banggar 2020 Januari itu harus dicairkan semuanya. Tapi apa yang terjadi hari ini? Sampai hari ini stimulan belum semua bisa diturunkan, belum bisa dicairkan sampai hari ini. Apa yang terjadi? Kami pun sudah berupaya berteriak di DPRD segera dicairkan dana stimulan, tapi itulah situasinya. Kalau kemudian legislatif, eksekutif tidak menjadi mitra sejajar dalam perjuangan ini, maka situasi Sigi tidak akan ada perubahan sama sekali. Itu sebabnya kemudian kenapa kemudian eksekutif dan legislatif itu harus bekerja sama, harus sejalan. Karena situasi Sigi hari ini harus betul-betul menjadi perhatian. Pemimpin itu harus terbuka kepada siapa saja, apalagi kemudian membuka bagaimana bekerja sama antara provinsi, antara pusat, dana APBN, dana APBD Sigi dan dana APBD Kabupaten itu digabung untuk proses pembangunan yang ada di Kabupaten Sigi. Kalau kemudian itu tidak terjadi dan kita hanya mengandalkan PAD Sigi, saya yakin dan percaya sebagai anggota DPRD, saya tidak yakin kalau kemudian dalam waktu cepat situasi ekonomi perbaikan struktur di Kabupaten Sigi itu akan bisa cepat terselesaikan. Untuk itu saya sangat memohon, kenapa kemudian saya sebagai ketua koalisi, kalau kemudian semua kawan-kawan saya mengatakan saya singa betina, juga bukan sebenarnya singa betina, tapi ini luapan situasi sebenarnya. Saya sudah tidak sanggup melihat masyarakat Kabupaten Sigi hari ini yang masih tinggal di utara. Saya tidak sanggup. Untuk itu saya percaya bahwa Bapak Husein Habibu dan Paulina ini akan menjadi pemimpin yang luar biasa di Kabupaten Sigi. Saya sudah berkeliling di wilayah Kabupaten Sigi ini yang semua terdampak dari bencana. Saya sudah tidak sanggup lihat masyarakat yang tinggal di utara, sudah tidak sanggup lagi saya. Kenapa kemudian saya bertekad dengan 13 partai pengusung dan semua relawan yang di Kabupaten Sigi untuk memenangkan Husein Habibu dan Ibu Paulina, karena memang tujuan kita tulus. Bagaimana
Sigi ini. Rugi saya kalau kemudian saya lahir di Kabupaten Sigi, saya tidak bisa memperjuangkan situasi Kabupaten Sigi hari ini. Dan insya Allah kalau kemudian Bapak Husein Habibu dan Ibu Paulina menang untuk menjadi bupati ke depan, Ahmad Haji Ali, komandan kami di Partai Nasdem, akan berkomitmen juga membantu Kabupaten Sigi di sektor pertanian. Karena hari ini Menteri Pertanian adalah dari Partai Nasdem. Dan saat ini juga Ibu Nilam Sari menjadi Ketua DPRD DPR Provinsi. Beliau juga berkomitmen untuk membantu Kabupaten Sigi. Tapi situasi hari ini memang tidak bisa kemudian kita memasukkan semua bantuan ke Kabupaten Sigi. Karena situasi hari ini tidak sejalan dengan pimpinan hari ini. Untuk itu saya tidak berpanjang lebar, tapi saya yakin dan percaya kalau kemudian ke depan Bapak Husein Habibie dan Ibu Paulina terpilih, kami tidak akan pernah membiarkan beliau janji-janji politik yang selama ini Bapak Husein Habibie dan Ibu Paulina di setiap pertemuan itu kemudian tidak terlaksanakan. Kami akan selalu mengingatkan beliau kalau kemudian visi misi itu harus dilaksanakan selama periode mereka berjalan. Saat ini kita lihat di Kabupaten Sigi begitu banyak bencana terjadi, banjir tidak pernah selesai. Kenapa kemudian situasi itu terjadi? Karena infrastruktur di Kabupaten Sigi ini tidak pernah diperbaiki, tidak menjadi skala prioritas. Untuk itu saya mohon maaf, saya sangat terharu dengan situasi. Beberapa kali saya pertemuan di Kabupaten Sigi ini, pertemuan Bapak Husein Habibie dan Ibu Paulina, masyarakat luar biasa antusiasnya. Doa kalian semua ini adalah memudahkan akan dijawab Allah untuk kemenangan kita semua. Kami pun di DPRD Kabupaten Sigi merasakan hal yang sama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Kalau hari ini saya dikatakan singa betina, memang saya singa betina di DPRD Kabupaten Sigi. Saya selalu berteriak, tapi itu untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan saya pribadi. Kalau dikatakan kakak Wartapone, kami ini sudah tuntas lah untuk urusan pribadi. Saya ini sebelum menjadi anggota DPR, saya bekerja di lembaga swadaya masyarakat di LSM. Jadi saya tahu betul bagaimana penderitaan rakyat hari ini. Dan saya tahu juga di Pakul ini, saya pernah mendampingi kasus kekerasan tenaga kerja wanita Indonesia di Arab Saudi. Dan itu juga sudah pernah saya dampingi. Dan saat ini juga alhamdulillah karena saya ada DPRD Kabupaten Sigi bersama Pak Jamal, kami sekarang lagi meneruskan sebenarnya Perda Perlindungan Perempuan Tenaga Kerja di Kabupaten Sigi. Dan insya Allah Perda itu akan cepat sudah akan kita sahkan, dan itu menjadi acuan nantinya kalau kemudian ada ibu-ibu yang kemudian menjadi tenaga kerja kita ke luar negeri itu kemudian mendapat situasi kekerasan atau tidak dibayarkan gajinya. Ini paling banyak terjadi di wilayah Sibalai, Pakuli, saya tahu betul karena ini wilayah organisir lembaga saya dulu. Dan kenapa kemudian masyarakat terutama perempuan menjadi tenaga kerja ke Indonesia? Karena di Kabupaten Sigi tidak ada lahan pekerjaan buat perempuan. Untuk itu ke depan situasi perempuan, situasi masyarakat Kabupaten Sigi ini harus betul-betul menjadi perhatian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau saya sangat terharu dengan situasi ini. Mudah-mudahan dengan air mata saya ini menandakan kemenangan buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.